Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Demi tugas dari Pemarula yaitu web programming, berikut kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi absensi online dengan kelompok kami yang beranggotakan saya, Fajarin Widianto, Nova Andriani, Muhammad Agus Susanto, Ibnu Ansori, dan juga Aris Pambudi. Pertama-tama kita ke bagian database-nya. Untuk sistem informasi absensi online ini kita menggunakan database PHP MyAdmin. Nah, untuk nama database-nya ini kita menggunakan absensi siswa. Pada database absensi siswa ini terdapat 4 tabel. Pertama ada tabel absensi, kedua ada tabel kelas, tabel siswa, dan juga tabel user. Nah, untuk tabel absensi di sini terdiri dari 6 field. Field pertama ini yang ID absen, lalu ada NIS, ada nama kelas, kehadiran, tanggal absen, dan info. Nah, selanjutnya ada tabel kelas. Nah, pada tabel kelas ini terdapat 2 field. Pertama ada field ID kelas, kedua ada nama kelas, ketiga ada tabel siswa. Di tabel siswa ini ada 9 field. Pertama ada ID siswa, kedua kelas, ketiga ada NIS, keempat ada nama, dan kelima ada field Jekyll. Nah, Jekyll ini maksudnya adalah jenis kelamin. Fungsinya untuk menyimpan jenis kelamin siswa. Lalu ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan juga email. Terakhir ada tabel user. Di tabel user ini ada 6 field. Pertama ID user, lalu kedua nama, ketiga email, keempat username, kelima ada pas1. Nah, pas1 ini maksudnya adalah password. Fungsinya untuk menyimpan data password dari user. Keenam ada level. Fungsi level ini untuk menyimpan hak akses pengguna dari user. Itu merupakan tabel-tabel yang ada di database absensi siswa, sistem informasi absensi online. Nah, selanjutnya kita akan lanjut membahas rancangan webnya. Kita mulai dari admin. Nah, ini merupakan tampilan dari form login. Nah, untuk codingannya di sini adalah codingan halaman admin. Fungsi title di sini untuk menampilkan judul pada tab browser. Nah, selanjutnya ini adalah kelas untuk menampilkan judul selamat datang dan juga sistem informasi absensi SMA Nusa Mandiri. Nah, untuk fungsi coding di sini fungsinya untuk fungsi tab di sini untuk menangkap inputan username. Lalu fungsi yang di sini untuk menyimpan data password. Nah, di sini kita ada plus button, fungsinya untuk mengirimkan data ke action yang sudah ditentukan, yaitu adalah proses di PHP. Kita cek ke proses di PHP. Nah, pada bagian proses titik PHP di sini ada script PHP untuk menghubungkan ke database absensi siswa.
Nah, di sini apabila bagiannya berhasil, maka akan dikirim ke dashboard.php. Nah, kita coba untuk fungsi loginnya. Kita masukkan akunnya, admin, passwordnya juga admin. Kita klik login, lalu di sini muncul login berhasil. Lalu kita akan masuk ke tampilan dashboard.php. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi dari dashboard.php. Nah, script dari dashboard.php. Nah, ini ada tampilan scriptnya seperti ini. Nah, di sini ada fungsi untuk menghubungkan ke database, fungsi siswa. Nah, ini merupakan title untuk menampilkan judul di tab browser. Nah, di sini ada menu header untuk link ke halaman admin dashboard.php. Nah, di sini ada header untuk tombol logout. Nah, selanjutnya di sini ada tombol navigasi yang ada di sebelah kiri. Ada tombol dashboard. Nah, apabila kita klik akan menampilkan dashboard.php. Ada menu profil. Nah, apabila kita klik akan menampilkan menu profil.php. Nah, lalu codingan ini untuk menampilkan lockdown, tambah data. Nah, dimana isinya itu ada tambah user, tambah kelas, dan juga tambah siswa. Nah, apabila masing-masing diklik akan menampilkan halaman yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada menu data user. Fungsinya untuk menampilkan data user .php. Nah, di sini ada data siswa. Fungsinya untuk menampilkan menu data siswa .php. Nah, lalu di sini ada kemudian lagi untuk menampilkan lihat absensi. Nah, lihat absensi ini kita dapat dari menu klien, hasil rekapan absensi yang sudah kita input. Nah, lalu di sini ada menu logout. Bila kita klik maka akan mengirimkan aksi dashboard.php yang hasilnya itu logout. Lalu ini merupakan awal dari bagian kontennya. Nah, di sini ada judul atau title, selamat datang di halaman admin. Nah, di sini ada submenu untuk dashboard. Nah, selanjutnya di sini adalah konten untuk menampilkan jumlah user yang sudah disimpan di dalam database. Nah, ini juga sama. Di sini untuk menampilkan jumlah kelas yang sudah disimpan ke dalam database. Nah, ini untuk menampilkan jumlah siswa yang sudah diinput ke dalam database. Nah, lalu pada bagian ini pada footer posisinya ada paling bawah webnya. Nah, di sini ada teksnya nih. Nah, untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Ini dashboard. Di sini ada bagian menampilkan jumlah user, menampilkan jumlah kelas, dan juga jumlah siswa. Nah, dan untuk yang di bawahnya ini ada link lihat detail. Nah, bila diklik maka akan menampilkan data dari jumlah user, kelas, dan siswa tersebut.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian profil. Dengan profil .php di sini sama merupakan untuk menghubungkan data absensi siswa. Di sini juga sama. Di sini bagian judul. Ini merupakan bagian header yang udah ada di dashboard.php. Ini bagian juga sama, ini bagian menu yang ada di website absensi. Ada menu dashboard, menu profil, menu tambah data yang ada isinya tambah user, tambah kelas, tambah siswa. Terus ada data user, menu data siswa, ada menu absensi dan logout. Ini adalah bagian dari absensi. Menu bagian absensi ini akan ada di setiap dashboard website. Mungkin ini tidak akan dijelaskan kembali. Kita akan fokus ke web content. Di sini ada profil, halaman, ada submenunya, ada submenu dashboard dan submenu profil. Lalu bagian ini ada bagian untuk menampilkan username dan email dari user. Pada bagian ini untuk menampilkan level user tersebut. Pada bagian label kelas ini, bagian inputan ini adalah bagian yang akan menampilkan nama lengkap user tersebut. Bagian email untuk menunjukkan email. Bagian password untuk menampilkan password. Bagian level untuk menentukan hak akses dari user tersebut. Di sini ada button. Di bagian bawah ada bagian footer. Untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah bagian user yang udah login ke user. Di sini kita akan menyampaikan tambah data yang dimulai dari tambah user. Kita mulai dari codingannya. Di sini ada tambah user.php. Untuk bagiannya masih sama kayak di database. Bagian header, bagian navigasi. Kita akan menjelaskan langsung ke paket. Di sini akan menampilkan tambah data user. Di sini ada sub menu itu dashboard, tambah data, tambah user. Selanjutnya di sini ada form untuk mengisi nama lengkap. Di sini bagian email. Dan di sini input username. Dan di sini adalah bagian password. Dan di sini adalah untuk konfirmasi input password. Di sini ada fungsi inputan untuk memilih level. Di sini ada guru piket atau admin. Di sini ada button
yaitu button simpan dan button batal. Di bagian bawah masih sama. Kita akan mengecek ke tampilannya seperti ini. Ini ada menu navigasi di sebelah kiri. Ini adalah nama data user. Kalau kita klik dashboard, kita akan kembali ke dashboard. Ini adalah tambah data dan tambah user. Di sini ada inputan nama card, kita coba tulis saja Aris Pambudi. Di sini ada email, kita masukkan email. Di sini ada username, kita tulis Aris 123. Di sini password, terus kita konfirmasi password dan kita simpan. Sebelum kita simpan, kita pilih label. Di sini udah simpan data sukses, jadi kita oke aja. Oke. Itu merupakan adalah halaman dari tambah user. Kita akan menjelaskan ke tambah kelas yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini merupakan bagian menu tambah kelas, mulai dari codingannya lah, tambah kelas. Untuk bagian tambah kelas ini sama, bagian atas ini ada fungsi untuk menghubungkan database absensi siswa. Lalu ini merupakan fungsi aksi, ini kita jelaskan di akhir. Kita langsung fokus ke bagian kontennya saja, karena ini masih sama, merupakan bagian title. Ini merupakan bagian header. Ini bagian navigasi menu. Lalu kita ke bagian kontennya. Di sini masih sama, ada kelas pack title, fungsinya untuk menampilkan tambah data kelas. Di sini ada submenu, ada dashboard, tambah data, tambah kelas. Lalu di sini ada form untuk inputan, untuk input kelas ya. Jadi kita untuk menginput nama kelas. Lalu di sini ada fungsi untuk button. Ada button simpan dan button batal. Ini merupakan input, ini merupakan script untuk tabel data nama kelas. Di sini ada script tabel, ada tabel headnya. Ini ada fungsi PHP untuk memanggil database. Ini ada tabel bodinya yang isinya adalah data-data yang akan ditampilkan yang asalnya dari database. Lalu di sini ada bagian footer, informasi ada di bawah website ya. Nah, pada bagian button simpan di sini ya, fungsinya akan terhubung kepada bagian atas ya. Bagian aksi yang di sini ya. Apabila tombol simpan diklik, maka dia akan mengunci datanya, apakah data itu diedit atau disimpan baru. Nah, apabila diedit, maka aksi yang dijalankan adalah scriptnya ini ya. Apabila menyimpan data baru, maka scriptnya dijalankan adalah script. Di sini ada menu aksi edit dan hapus. Apabila dia diklik tombol edit, maka dia dijalankan ada script edit. Apabila diklik tombol hapus, maka dijalankan script hapus. Kita lihat tampilannya ya.
Ini merupakan tampilan tambah data kelas. Di sini ada judul, tambah data kelas, ada submenu dashboard, tambah data, dan tambah kelas. Kita input untuk nama kelas, misalkan kelas 10 IPS. Kita klik tombol simpan. Apabila sudah muncul notif simpan sukses, maka data sukses telah tersimpan. Data yang disimpan akan muncul tabel akad di sebelah kanan. Ini merupakan data yang kita simpan kelas 10 IPS. Di sini ada dua menu aksi, ada menu edit dan menu hapus. Apabila kita klik edit, maka data yang di sini akan tampil di input yang kelas ini. Nah, baru ini bisa kita edit. Contoh, kita edit kelas 10. Apabila kita simpan, maka fungsinya bukan simpan tapi edit data ya. Nah, datanya sudah teredit jadi kelas 10. Lalu di sini ada menu aksi untuk delete. Apabila kita klik delete, oke, maka datanya akan terhapus. Itu adalah menu tambah kelas. Selanjutnya kita ke menu tambah siswa. Kita mulai dari codingannya tambah siswa. Di bagian tambah siswa ini hampir sama dengan fungsi yang ada di tambah user, hanya berbeda beberapa tampil. Bagian atas masuk di sini ada bagian title, di sini ada bagian header, di sini bagian menu navigasi, lalu di sini ada konten. Terutama ada judul dari kontennya tambah data siswa. Lalu di sini ada submenu dashboard, tambah data, dan tambah siswa. Nah, di sini adalah script from untuk inputan data siswa ya. Pertama ada pemilihan kelas. Fungsinya menggunakan select. Lalu di sini ada script PHP untuk memanggil data kelas dari database. Lalu di sini ada fungsi untuk inputan list. Di sini ada fungsi untuk inputan nama. Di sini ada fungsi untuk memilih jenis kelamin. Kita memakai select, fungsi select ya. Lalu ada fungsi untuk menginput tempat lahir. Di sini ada fungsi untuk menginput tanggal lahir. Ini untuk inputan alamat. Ini untuk inputan email. Lalu di bagian sini ada button. Ada dua button untuk simpan dan untuk batal. Di bagian bawah ada bagian footer. Kita lihat tampilannya. Di sini ada judul halamannya, ada submenu, dashboard, tambah data, dan di sini ada inputannya. Untuk pertama kita memilih kelasnya. Misalkan kita pilih kelas 12 IPA. Lalu kita masukkan listnya. Untuk menu ini untuk
Untuk fungsi ini maksimal 8 ya, sesuai yang dibuat dari database. Lalu di sini ada inputan nama, lalu ada jenis kelamin, tempat lahir, ada tanggal lahir, ini untuk menginput alamat, lalu di sini untuk menginput email. Lalu kita klik simpan, maka data telah tersimpan. Nah, itu merupakan fungsi atau cara penggunaan dari tambah data siswa. Selanjutnya kita ke menu data user, akan dilanjut oleh teman kita yaitu Nova. Dengan Nova Andriani, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Kita akan mulai dari codingannya di data user. Pada data user ini, di atas ini adalah panggilan untuk database. Di atas tadi adalah title. Untuk bagian di sini adalah bagian header. Dan bagian ini adalah merupakan menu bagian navigasi. Dan berikut adalah bagian konten. Dan berikut adalah judul halamannya tampil data user. Dan di sini ada tombol tambah user, button, berikut ada tabel daftar user, fungsinya untuk menampilkan data yang telah diinput di database. Fieldnya terdiri dari nomor, nama, level, dan aksi. Berikut ada tabel headnya. Berikut ada tabel body. Berikut adalah script PHP untuk menampilkan data user dari database. Lalu untuk di bagian bawah ada footer. Ini adalah tampilannya. Ini adalah bagian judul. Dan berikut adalah tombol untuk tambah user. Dan apabila kita klik, kita akan kembali ke menu tambah user. Mari kita coba klik. Nah, kita udah masuk ke menu tambah user. Ini merupakan tabel daftar user. Tabel ini mengambil data dari database, dari tabel daftar user. Di sini ada aksi untuk melihat profil dan untuk melihat data lengkapnya. Di sini adalah menu hapus untuk menghapus datanya. Berikut adalah tampilan lengkap dari data user tersebut. Di sini ada menu hapus. Mari kita coba klik. Maka dia akan menghapus data tersebut. Nah, hapus data telah sukses. Data yang tadi sudah kita hapus, jadi tinggal tersisa 4 data. Selanjutnya kita akan menuju ke data siswa. Kita
Kita mulai dari codingannya. Data siswa, bagian atas itu sama seperti yang lain untuk koneksi ke database. Dan di bawahnya tadi untuk title. Ini bagian untuk header. Ini adalah bagian untuk menu navigasi. Dan ini merupakan awal dari bagian konten. Di bagian sini adalah judul halamannya, lalu adalah sub menunya. Di sini ada kelas untuk button tambah siswa. Apabila kita klik, maka kita akan kembali ke tambah siswa. Lalu di bawah sini adalah tabel daftar siswa. Ini adalah bagian tabel headnya, terdiri dari nomor, NIS, nama, kelas, dan aksi. Lalu ini adalah bagian tabel bodinya. Di sini ada script untuk menampilkan data dari tabel siswa. Di sini adalah menu untuk aksi untuk melihat profil, untuk menghapus data siswa. Di sini adalah bagian footer. Kita akan cek pada bagian tampilannya. Berikut ada tampilan data siswa. Ini adalah button untuk tambah siswa. Apabila kita ingin menambahkan data siswa, kita bisa klik, maka kita akan kembali ke tambah siswa. Kita akan kembali ke data siswa. Di sini adalah tabel daftar siswa, di mana data ini kita ambil dari tabel daftar siswa. Ini menu aksi untuk lihat daftar siswa, maka kita bisa melihat profil siswa. Berikut adalah data lengkap profil siswa tersebut. Kita kembali ke data siswa. Di sini ada menu hapus. Ini merupakan inputan yang tadi kita input, dan kita akan coba untuk hapus. Oke, hapus data telah sukses. Maka data tersebut telah terhapus. Ini adalah bagian footer. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian lihat absensi. Di bagian lihat absensi, kita akan memulai dari codingannya. Kita bisa lihat di laporan absensi PHP. Di bagian situ ada judul. Ini adalah header. Berikut adalah menu navigasi. Dan ini merupakan drop tool dari lihat absensi. Di sini adalah fungsi untuk pemanggilan data dari tabel kelas. Ini bagian kontennya, dan ini adalah judul lihat absensi, dan ini adalah bagian submenu. Lalu di sini adalah string PHP untuk menampilkan fungsi apabila kita telah menginputkan absensi tersebut
dan muncul notifikasi berhasil. Di bagian sini ada judul data absensi siswa, dan ini merupakan fungsi PHP untuk memanggil nama kelas. Berikut ada tabel absensinya. Ini ada tabel bodinya. Pertama ini ada pemanggilan data. Lalu berikut ini adalah fungsi untuk menampilkan data di dalam tabel. Ada nama, ada NIS, lalu di sini untuk menampilkan jumlah absen kehadiran dengan kode H, yaitu hadir. Bisa menampilkan absen kehadiran kode S, yaitu sakit. Dan di sini juga sama, menampilkan jumlah kehadiran dengan status I, yaitu izin. Dan berikut adalah menampilkan jumlah kehadiran dengan status A, yaitu alpha. Di sini fungsi untuk menampilkan jumlah kehadiran yang bernilai sakit, izin, dan alpha. Berikut adalah footer. Kita akan lihat ke bagian lihat absensi. Kemudian kita akan pilih dulu kelas mana yang akan kita tampilkan. Misalkan kelas 11 IPA. Kita menuju ke data absensi siswa kelas 11 IPA. Di sini bagian judul dari tabel data absensi siswa. Ini adalah tanggal. Dan berikut adalah tabel absensi yang sudah kita input. Ini adalah bagian footer. Dan ini adalah tampilan dari lihat absensi halaman admin. Sekian dari penjelasan rancangan halaman admin, dan kita akan lanjut ke halaman klien. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi di bagian halaman klien. Ini merupakan menu login untuk klien, masih sama. Jadi kita langsung masuk saja ke dalam menu kliennya. Untuk username-nya dia Joel, kita lihat dari tabel user. Nah, ini dia Joel ini sebagai guru tiket. Maka kita menggunakan username-nya Joel, passwordnya Joel juga. Klik login. Login berhasil. Maka tampil ke halaman klien, dashboard di halaman klien. Kita mulai dari codingannya. Nah, ini merupakan codingan dari menu dashboard di halaman klien. Untuk codingannya masih sama dengan halaman-halaman yang lain. Di bagian atas ini ada fungsi untuk menghubungkan ke dalam database absensi siswa. Di sini ada script untuk format tanggalnya. Lalu ini untuk fungsi menu apabila tombol lockout ditekan. Di bagian atas ini ada title. Lalu di bagian sini ada menu navigasi header maksudnya. Lalu di sini ada menu navigasi yang di sebelah kiri web, ada menu dashboard, profil, ada menu input absensi,
dan menu lihat absensi. Lalu di bagian bawah sini, di bagian menu navigasinya ada tombol logout. Selanjutnya ini merupakan halaman kontennya. Ini judul halamannya, kelas baik titelnya itu selamat datang di Si Absen SMA Nusa Mandiri. Di sini ada breadcrumb atau submenunya, ada dashboard. Di sini ada kelas tag danger ini untuk warna, untuk mewarnai tulisan ini jumlah user. Nah, di sini fungsi PHP ini untuk menampilkan jumlah user yang sudah disimpan ke dalam database. Di sini juga ada sama fungsi untuk menampilkan jumlah kelas yang sudah disimpan ke dalam database. Di sini ada fungsi untuk menampilkan jumlah siswa yang sudah kita simpan ke dalam database. Di bagian bawahnya masih ada footer. Kita lihat langsung ke bagian tampilannya. Di sini ada dashboard. Nah, ini menu informasi tadi yang menampilkan jumlah data yang sudah disimpan ke dalam database. Nah, bedanya dengan halaman admin, untuk di halaman klien ini kita tidak memberikan link untuk melihat detailnya, jadi hanya menampilkan informasi hurufnya, angkanya saja ada berapa. Selanjutnya kita ke menu profil. Nah, ini merupakan menu profil. Kita lihat scriptnya. Nah, di bagian profil ini sama, bagian atas ada script PHP untuk koneksi ke bagian database. Di sini ada menu aksi untuk logout. Di sini ada bagian title. Di sini ada bagian header. Lalu di sini ada bagian navigasi, menu navigasi. Ini ada kontennya. Di sini ada judul halamannya, ada submenunya. Lalu di sini ada script untuk menampilkan username dari database. Di sini untuk menampilkan levelnya sebagai guru piket. Lalu di sini ada form untuk menampilkan data dari si user tersebut. Ada full name atau nama lengkapnya, ada email, ada password. Selanjutnya di bagian bawah sini ada bagian footer. Nah, ini tampilannya, tampilan menu profil. Lalu selanjutnya ada bagian input absensi. Nah, ini merupakan tampilan untuk menginput absensinya. Kita cek di bagian scriptnya dulu. Input absensi. Nah, pada bagian input absensi ini, untuk posisi paling atas masih sama. Di sini ada script PHP untuk menampilkan, untuk menghubungkan koneksi ke database. Di sini ada string nama kelas, string get class. Ini artinya untuk mengambil data kelas dan disimpan ke variabel nama kelas. Ini string untuk menampilkan seluruh data dari tabel kelas, di mana nama kelasnya itu sesuai dengan nama kelas yang dipilih, yang di sini. Lalu ini ada bagian title. Di sini ada bagian header webnya. Ini merupakan bagian navigasinya, menu navigasi. Lalu di sini ada bagian konten. Nah, ini merupakan judul halamannya, input absensi. Ada fungsi untuk memanggil nama kelas. Ini ya, kelas yang dipanggil karena kita memilih kelas 10 IPA. Lalu di bawah sini ada fungsi untuk menampilkan tanggal hari ini.
Sini ada submenu, dashboard dan input absensi. Ini merupakan judul dari daftar yang ditampilkan, daftar absensi siswa. Di sini menggunakan form. Form ini fungsinya untuk menyimpan data absensi ke dalam database. Sini ada judul labelnya, ada label tanggal absensi. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan tanggal absensinya per hari ini. Lalu ini merupakan tabel head, dan ini merupakan tabel body. Sini ada fungsi PHP lagi. Fungsi PHP ini untuk menampilkan seluruh data siswa, di mana kelasnya itu sesuai dengan kelas yang kita pilih. Ini untuk menampilkan nomor, ini untuk menampilkan nama. Fungsi ini untuk menampilkan status kehadiran, checkbox status kehadiran. Di sini fungsi untuk menampilkan baris atau kolom NIS. Ini juga untuk menampilkan kolom kelas. Nah, ini merupakan checkbox untuk data validasi apabila semua siswa telah terabsen. Maka checkbox ini harus di checklist. Di sini ada button simpan. Apabila buttonnya diklik simpan, maka data yang sudah kita input akan masuk ke dalam database. Di sini ada bagian footer. Kita lihat ke bagian tampilannya. Di sini ada judul tabelnya. Nah, untuk cara penginputannya di sini kita pertama pilih dulu kelas yang mau kita buat absensinya. Contoh misalkan kelas 12 IPA, maka akan muncul kelas 12 IPA serta nama-nama siswa yang telah masuk ke dalam kelas 12 IPA. Nah, ini kita pilih untuk status kehadirannya. Lalu kita klik tombol simpan. Maka setelah kita mengklik tombol simpan, data tersebut akan masuk ke menu lihat absensi. Coba kita ulang. Di sini ada tampilan menu absensinya. Pertama kita pilih kelas 10 IPA. Lalu setelah kita pilih kelasnya, maka akan muncul nama-nama sesuai dengan kelas yang kita pilih. Di sini kita inputkan status kehadirannya. Lalu jangan lupa kita klik tombol atau checkbox semua siswa telah terabsen. Apabila kita tidak mengkliknya, maka datanya tidak akan tersimpan. Seperti tadi yang di kelas 12 IPA. Nah, ini kita klik, lalu kita klik tombol simpan. Nah, apabila telah berhasil tersimpan, maka kita langsung pindah ke halaman lihat absensi dengan statusnya kelas yang telah kita pilih tadi. Maka akan muncul notifikasi sukses. Nah, ini merupakan data absensi yang sudah kita lakukan atau sudah kita inputkan. Sabtu 27 Juni 2020. Nah, kenapa di sini namanya ada 2? Artinya dia sudah melakukan absensi sebelumnya, makanya namanya muncul kembali. Nah, status kehadirannya menjadi 2 karena dia sudah 2 kali di absen. Itu merupakan menu untuk melihat absensi. Mungkin sekian dari rancangan program sistem absensi SMA Nusa Mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.